Yang ketiga ada energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi listrik digunakan buat apa? Nah, betul. Energi listrik itu digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Contohnya ada lampu, TV, komputer, radio, dan juga kulkas. Selanjutnya ada energi gerak. Energi gerak atau energi kinetik selanjutnya ada energi gerak. Energi gerak atau energi kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak. Contoh benda yang menghasilkan energi gerak seperti 1. Ada kipas angin, blender, mesin cuci, dan yang terakhir ada kincir angin. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia itu apa? Nah, di sini Miss Ida akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan energi kimia. Energi kimia itu merupakan energi yang dapat diolah dengan tubuh makhluk hidup. Energi kimia banyak terdapat pada makanan dan bahan bakar. Contoh energi kimia, yang pertama ada makanan. Yang kedua, bahan bakar minyak. Selanjutnya ada energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contoh benda yang menghasilkan bunyi seperti drum, gitar, dan seruling. Nah, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu sumber energi di sekitar kita. Sebelum kita melihat macam-macam sumber energi di sekitar kita lihat dulu yuk pengertian dari sumber energi. Nah, sumber energi itu adalah energi yang menyimpan suatu energi. Nah, mari kita lihat apa aja contohnya. Yang pertama, matahari. Yang kedua, ada makanan. Yang ketiga, ada bahan bakar. Yang keempat, ada angin. Yang kelima, ada air. Dan yang keenam, ada baterai. Nah, itu termasuk sebuah sumber energi yang dimaksud dengan panas bumi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Dan energi panas dan cahaya dari matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga dipakai untuk membangkitkan listrik atau yang biasa Selain itu, matahari juga dipakai untuk membangkitkan listrik atau yang biasa disebut dengan tenaga surya. Yang selanjutnya adalah makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Makanan menghasilkan energi sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar, olahraga, dan kegiatan kita lainnya. Sumber energi selanjutnya yaitu bahan bakar. Bahan bakar dibakar untuk menghasilkan energi. Dan contoh bahan bakar seperti bensin, solar, gas LPG, minyak tanah, gas alam, batu bara, kayu. Semua bahan bakar mengandung energi kimia. Saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas.
Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga menghasilkan energi gerak. Angin berguna untuk menggerakkan kapal layar atau menerbangkan layang-layang. Angin juga bisa menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Oke anak-anak, yang selanjutnya di sini Misida akan menjelaskan air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Saat mengalir, seperti di sungai atau air terjun, air bergerak. Aliran ini bisa dipakai untuk menggerakkan benda lainnya. Manusia juga memanfaatkan gerakan air sebagai pembangkit listrik. Mereka dikit lagi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada baterai. Penemuan baterai memudahkan manusia membawa alat elektronik. Benda-benda seperti senter, ponsel pintar, dan jam menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Energi pada baterai bisa habis. Jika habis, maka benda-benda yang membutuhkan energi listrik juga akan mati. Nah, untuk selanjutnya juga ada panas bumi. Pada tempat-tempat tertentu, bumi kita menyimpan uap panas atau disebut panas bumi. Manusia bisa memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Dengan perkembangan teknologi, panas bumi ini bisa diubah untuk menghasilkan energi listrik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir. Yuk makan sampai habis. Nah, di sini Misida akan menjelaskan beberapa tips agar makanan kita tidak terbuang. Yang pertama, ambil porsi sesuai dengan yang bisa kamu habiskan. Dan yang kedua, beli makanan secukupnya. Nah, jika menurutmu porsi makanan yang diberikan terlalu banyak, kamu bisa membagi makanan kamu menjadi 2 bagian. Satu bagian kamu makan, dan satu bagian lainnya bisa kamu simpan dan makan di lain waktu. Yang selanjutnya, manfaatkan makanan yang masih ada sebelum membeli. Dan yang selanjutnya, beli sayur dan buah yang masih segar agar tidak cepat busuk. Nah, materi selanjutnya termasuk ajakan untuk menghemat air. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air. Artinya kita berbagi air yang ada di bumi ini dengan mereka semua, termasuk hewan dan tumbuhan. Agar semua makhluk hidup bisa tetap memanfaatkan air bersih, kita perlu memakai air dengan bijak. Caranya yaitu dengan menggunakan seperlunya saat mandi dan mencuci. Juga tidak bermain dan membuang air. Nah, yang selanjutnya itu menghemat listrik. Tahukah kalian, orang tua kalian perlu membayar untuk setiap penggunaan listrik yang ada di rumahmu. Nah, pembayaran ini akan dilakukan setiap bulan. Jika kalian menghemat listrik, maka kalian juga membantu orang tua kalian menghemat uang setiap bulannya. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan matikan alat elektronik yang tidak terpakai, manfaatkan juga sinar matahari untuk menerangi rumah kalian di siang hari. Nah, baik anak-anak, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Dan ayo kita menghemat listrik sebagai generasi yang bijak dan penerus bangsa. Bye-bye. Oh gitu ya Kak, bye-bye gitu aja.